Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Maka di khutbah yang kedua kami menasihati kepada seluruh kaum muslimin, dari awamnya kaum muslimin, untuk rujuk kepada para ulama ahli sunnah, untuk rujuk kepada ustadz-ustadz yang mengetahui ilmu agama. Maka ketahuilah bahwa ibadah yang definisinya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah min aqwalin wa af'alin zahirah wa batinah, bahwa ibadah itu definisinya apa-apa yang dicintai oleh Allah dari amalan lisan, amalan hati, amalan perbuatan, yang zahir ataupun yang tidak zahir. Maka ibadah itu tauqifiyah. Ibadah itu tidak sembarangan. Seseorang ingin melaksanakan ibadah, apakah bisa diterima ibadahnya atau tidak diterima, itu mempunyai syarat-syarat tertentu. Maka ibadah tauqifiyah maknanya ibadah itu asalnya haram. Tidak boleh seseorang melaksanakan puasa, tidak boleh seseorang melaksanakan salat, tidak boleh seorang melaksanakan sembelihan, tidak boleh seorang melaksanakan doa, tidak boleh seorang melaksanakan ibadah-ibadah tertentu kecuali disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka ini asal dari ibadah haram di ilmu qawaid fiqhiyah. Maka al-ibadah tauqifiyah maknanya ibadah itu tidak sembarangan, harus mengikuti dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi yang sahihah. Itulah dari keinginan ibadah. Maka ibadah itu mempunyai rules, mempunyai undang-undang dari Allah. Tidak sembarangan, tidak semau gue. Gue ingin puasa besok bulan Rajab. Mana dalilnya? Nggak tahu dalilan-dalilan. Yang penting kata para sesepuh dan orang-orang pinter juga puasa. Ya sudah. Maka tidak seperti itu. Karena ibadah tidak akan pernah diterima oleh Allah kecuali terpenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama Islam. Saya seorang muslim. Ya sudah, selesai dari syarat pertama. Kamu muslim. Yang kedua ikhlas. Jangan tanya tentang ikhlas. Saya sholat malam di bulan Rajab, ikhlas untuk Allah. Saya menginfakkan harta di bulan Rajab, ikhlas untuk Allah. Saya puasa, ikhlas untuk Allah. Taib. Kalau ikhlas sudah terpenuhi, ya sudah. Tapi yang ketiga, apa? Mengikuti sunnah Nabi. Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Mana dalil? Berikan dalil bahwa puasa khusus di bulan Rajab, menyembelih khusus di bulan Rajab, salat khusus di bulan Rajab adalah sahih. Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Mana dalil kalian jika kalian benar? Tidak ada. Maka kalau begitu, syarat yang ketiga yang halal pada kalian, yang kosong pada kalian, yang menyebabkan kalian tidak diterima amal-amal kalian di bulan Rajab ini. Apa itu? Dengan mengikuti sunnah. Maka apakah ada sunnah dari Nabi? Tidak ada. Mana pendalilan harus mengikuti sunnah? Pendalilannya di Al-Quran. Wa ma'atakumur rasul fakhudhuh wa manahakum anhu fangtahu. Apa-apa yang datang dari Rasul harus diambil, harus diikuti sebagai landasan diterimanya ibadah. Apa-apa yang dilarang oleh Nabi jauhi dari perkara-perkara yang haram agar diterima ibadahnya. Dan adapun di dalam hadis untuk contoh saja bagaimana ibadah kita harus sesuai dengan perbuatan Nabi dan ucapan Nabi. Misalnya di dalam salat, Allah berfirman di Al-Baqarah, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raqiin. Maka salatlah, dirikanlah salat dan bayarlah zakat dan salatlah bersama orang-orang yang salat berjamaah. Maka di sini di dalam ayat Al-Qur'an tidak diperintahkan kecuali maknanya harus mengikuti sunnah Nabi. Mana dalil kalau di Al-Qur'an itu kita harus salat mengikuti sunnah Nabi? Dijelaskan di dalam hadis. Bagaimana cara salat mengikuti sunnah Nabi? Dijelaskan di dalam hadis. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Malik ibn Huwairits,
Wasallu kama ra'aitumuni usalli. Maka salatlah kalian. Allah memerintahkan kalian salat. Salatlah kalian. Salatnya bagaimana? Seperti kalian melihat aku salat. Hadis yang sahih di Sahih Al-Bukhari. Maka dari sini, bagaimana kita salat witir? Melihat Nabi. Bagaimana kita salat duha, salat duhur, salat Jum'ah, mengikuti sunnah Nabi. Bagaimana salat ar-raghaib atau salat Isra Mi'raj di malam-malam bulan Rajab? Bagaimana? Tidak ada sunnahnya dari Nabi. Maka salatul raghaib 12 rakaat yang kami sifatkan tadi, itu bukan dari sunnah Nabi. Khusus di bulan Rajab, di malam-malam Rajab ataupun di siangnya, salat raghaib ataupun salat dari Lailah Isra wal Mi'raj tidak ada sunnahnya. Maka cukup dengan hadis tadi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Maka apakah kalian dulu para sahabat melihat Nabi salat raghaib, Nabi salat di malam Rajab khusus? Yang jelas Nabi salat di setiap malam. Setiap malam Nabi salat dengan witirnya. Di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, di bulan Ramadan terutama salat tarawih dan sebagainya. Maka ini contoh dari salat harus kita mutaba'ah. Maka barang siapa yang ingin melaksanakan salat khusus di bulan Rajab harus mengikuti salat Nabi agar diterima. Jika ada riwayat dulu Nabi salat raghaib dan salat di malam Rajab, maka diikuti. Namun hadis-hadisnya dhaifun jiddan. Contoh yang lain, permasalahan umrah dan haji. Mana di dalam Ali Imran Allah berfirman, walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Maka diwajibkan bagi seluruh manusia untuk melaksanakan haji dan umrah. Maka apakah melaksanakan haji dan umrah semau gue? Tidak. Harus mengikuti sunnah Nabi. Maka diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah, lita'khudhu manasikakum. Maknanya ambillah. Lita'khudhu takdirnya anni manasikakum. Ambillah sunnah-sunnah manasik haji dan umrah dariku. Di riwayat Imam An-Nasa'i dengan fi'lun amr, khudhu anni manasikakum. Maka ambillah dariku ilmu manasik dan haji kalian. Maka begitupun orang-orang awam, mereka melaksanakan umrah khusus, umratul Rajab, bukan umrah Ramadan, umratul Rajab, umrah di bulan Rajab. Maka kembali ke sini. Apakah dulu Nabi melaksanakan umrah khusus di bulan Rajab? Qad sabata fi sahihain. Telah datang di sahihain di mana Aisyah ditanya oleh Masruq, "Ya ummah, wahai ummul mukminin, apakah dulu Nabi melaksanakan umrah beserta haji ataupun melaksanakan umrah-umrah yang banyak di bulan Rajab?" Berkata Aisyah yang mengetahui bagaimana suaminya, karena Rasulullah SAW ya'tamir fi Ramadan, dan tidak pernah di bulan Rajab. Maka anggapan mereka yang mengkhususkan di bulan Rajab juga tidak sahih. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa umrah sebaik-baiknya adalah di bulan Ramadan. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, al-umrah fi Ramadan tu'dilul hajj. Orang yang melaksanakan umrah di bulan Ramadan seakan-akan seperti melaksanakan haji. Maka dari sini pendalilan yang jelas bahwa tidaklah ibadah itu diterima kecuali syarat yang ketiga, mengikuti sunnah Nabi. Barang siapa yang mengatakan saya ingin salat khusus di bulan Rajab, harus mengikuti Nabi. Yang ingin umrah khusus di bulan Rajab, harus mengikuti Nabi. Yang ingin puasa khusus di bulan Rajab, harus mengikuti Nabi. Yang ingin menyembelih khusus di bulan Rajab, harus mengikuti Nabi. Jika kita hanya punya ikhlas, tadi kan saya ikhlas, dan Islam, saya kan seorang Muslim, namun tidak mengikuti sunnah Nabi, bagaimana hukumnya? Tertolak amalannya. Sedekahnya dia tertolak, sembelihannya dia tertolak karena mengkhususkan di bulan Rajab, salatnya dia tertolak, puasanya dia tertolak.
Kenapa tertolak? Padahal saya ikhlas untuk Allah, iya. Padahal saya muslim, iya. Karena tidak mengikuti sunnah Nabi. Mana pendalilan kalau amalan saya tertolak? Pertama, tadi di hadis-hadis yang disebutkan, kamu sholat harus mengikuti Nabi. Harus melihat Nabi sholat. Kamu melaksanakan umrah seperti umrahnya Nabi. Kamu melaksanakan puasa seperti puasanya Nabi. Jika tidak, di hadis Aisyah lebih jelas. Apa itu? Hadis yang muttafaqun alaih dari Aisyah. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Di riwayat Muslim, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Maknanya, barang siapa yang melaksanakan suatu peribadatan yang bukan sumbernya dariku, dari Nabi Muhammad SAW, fahuwa raddun ay mardudun, maka tertolak, tidak diterima amalan-amalannya. Maka hadis ini jelas kesahihannya. Maka di sini ya ibadallah, nasihat yang terakhir, please untuk saudara-saudara kami yang awam, untuk kembali merujuk permasalahan ibadah kepada ustadz-ustadz ahli sunnah. Ustadz-ustadz yang mumpuni ilmunya, jangan dalam permasalahan ibadah adalah bertaklid, mengikuti kebanyakan manusia. Oh, di masjid-masjid kami setiap malam melaksanakan sholat makan berjamaah. Bahkan di kampung kami melaksanakan puasa semuanya, bahkan buka bersama. Dan dalam hari Jumatnya sengaja menyembelih, dibagikan sedekah. Ya kita katakan tidak dikhususkan di bulan Rajab, karena ibadah dengan mengkhususkan di bulan Rajab adalah perkara yang tertolak. As'alullahal karim Rabbal arsil azim an yahfadha biladana Indonesia NKRI tercinta. Kita mohon kepada Allah agar Allah menjaga negara NKRI tercinta dan negara Yaman dan negara Filistin dan negara kaum muslimin yang lain. Dan kita doakan Allahumma hfadh wulata amrina. Kita mendoakan agar Allah menjaga para pemimpin-pemimpin kita seperti Pak Jokowi dan staf dari pemerintah kita, agar Allah menjaga mereka. Dan agar Allah membimbing mereka kepada sunnah. Karena kebaikan para pemimpin kita adalah kebaikan bagi negeri kita NKRI tercinta dan bagi kaum muslimin. Maka manhaj ahlus sunnah tidak seperti kelompok Al-Khawarij, ISIS dan sebagainya, yang mana mereka merongrong dengan demo, dengan mencari kesalahan pemerintah dan bebas mencela pemerintah. Maka kita mendoakan pemerintah kita kepada kebaikan dan kepada hidayah. Maka kita doakan, as'alullahal karim rabbal arsil azim an yurziqona rizqan halalan tayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, berikanlah kami rizki-rizki yang halal dan melimpah. Dan berikanlah kami ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang semakin bertambah ilmu semakin takut kepadamu ya Allah. Bukan semakin bertambah ilmu semakin sombong. Dan yang ketiga, jadikanlah seluruh amalan-amalan kami diterima di sisimu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimus shalah.